Oke, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Cipta Karya Media. Di sini kami mencoba sekali lagi mencari informasi, menggali informasi dari salah seorang Sri Kandi dari Sentolo. Ya, beliau adalah pahlawan devisa kalau menurut negara. Dengan Ibu Budi, selamat sore Bu Budi, sehat? Selamat sore, Alhamdulillah sehat. Langsung pawon Ibu. Iya. Sebelumnya beliau ini adalah pernah menjadi seorang TKW Iya, betul. di negara mana? Di Malaysia juga di Brunei. Di Malaysia dan di Brunei. Langsungan atau Ya enggak, di Malaysia dulu. ya? Baru Berapa tahun di Malaysia? Di Malaysia sekitar 13 tahun. Tapi Program. ya setiap habis kontrak pulang Perpanjang lagi. daftar lagi. Per 2 tahun. Enggak tentu. Oh, terus setelah itu ke Brunei. Iya. Mulai pertama kali tahun berapa? Di Malaysia dulu nggih? Saya pertama kali di Malaysia dulu tahun 2002. Pertama masuk saya di rumah makan. Alhamdulillah baik. Sampai pulang nggak ada masalah. Majikan sangat baik sekali. Malaysia Barat atau Timur? Barat. Barat. Di Selangor. Oh, Selangor. Habis itu pulang, masuk lagi tahun 2005, masuk di pabrik plywood dulu. Alhamdulillah juga baik sampai finish kontrak. Habis itu pulang, perpanjang lagi, masuk lagi ke Sony Ericsson Oh, di Susan juga, pabrik HP dari. Alhamdulillah baik juga, tidak ada masalah. Habis itu saya masuk lagi di rumah makan, tapi waktu itu saya terbujuk orang untuk pindah kerja. Oh, Dan waktu itu ada pemutihan kan, jadi saya langsung bikin paspor baru di sana lagi, jadi saya tetap legal. Oh, iya. Tetap pakai prosedur Iya. gitu loh. Tapi saya keluar dari majikan yang rumah makan ke perkebunan. Dan masalah di situ, di perkebunan sayur waktu itu. sebentar Bu, maaf saya potong nggih. Iya. Nah, sebelum ke permasalahan, saya pengen tahu proses rumit atau mudah proses pendaftaran untuk dari Indonesia untuk ke sana itu. Prosesnya seperti apa? Alhamdulillah mudah. Jadi pendaftarannya di mana? Di Jogja. Saya Dulu di pertama yang masuk ke plywood itu, yang pertama di rumah makan, saya nggak sengaja. Saya kan lari dari rumah waktu itu, saya stres karena anak saya mati. Jadi saya pergi tanpa tujuan, saya sampai Medan. Di Medan alhamdulillah kita nggak punya niat jahat ya. Alhamdulillah saya ketemu orang Cina sana namanya, tapi dia punya marga Marudut, tapi dia Cina. Usaha dia waktu itu agen foto, kertas fotokopi se-Sumatera Utara dan Aceh. Nggak ada saudara di Medan? Enggak, sebab itu waktu itu kan pas makan ya, makan di restoran, mungkin raut muka ibu yang kusut mungkin menarik perhatian seseorang ya. Jadi ditanya, kakak mau kemana? Saya mau ke Medan. Medan rumah siapa? Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu saya dikasih kartu nama. Nanti kalau sampai ke poolnya itu ALS, kalau nggak ada yang dituju, cari saya. Medan ini nggak seindah Jogja loh katanya gitu. Habis itu ya pikir-pikir saya mau kemana ya, bingung kan. Sampai poolnya ditanya sama, kalau dalam kota kan diantar ya. Itu saya langsung mau kemana, kakak saya kasih kartu nama. Saya langsung ke sana, diterima oleh ibu dia. Ibu dia bingung ini siapa. Akhirnya dia telepon. Saya bilang tadi Abang Marudut yang nyuruh saya, ini kartu nama dia, saya kesini. Telepon, alhamdulillah Cina itu betul-betul baik sekali, nolong saya. Habis itu dia kan punya usaha itu kan. Jadi saya pernah juga di tempat kakak saya tuh mengoperasikan fotokopi. Jadi ditanya, kakak bisa nggak kayak gini? Bisa, insya Allah bisa, saya bilang gitu. Dan saya minta diajari lah, saya juga lupa-lupa, saya bilang gitu. Jadi saya kerja sama dia untuk 2 bulan. Waktu itu tahun 2002 itu saya digaji 400, tapi makan ditanggung dia, tidur tempat dia.
saya nggak apa-apa, cuma karena saya stres aja kan, cuma apa ya namanya anak mati, bingung nggak Iya, punya. Habis itu dia macam keluarga yang istrinya tuh kalau sudah malam habis makan-makan rileks karaokean itu selalu tidur-tiduran di pangkuan Di saya, pangkuan, yang istrinya Marudut tadi. Jadi ngobrol-ngobrol sana sini kan, kakak kalau kakak nih umpama kerja ke Malaysia apa Singapura mau nggak? Saya nggak berani, saya bilang gitu waktu itu. Enggak, kalau memang kakak mau, ada kawan abang yang di Singapura ada, di Malaysia ada gitu. Kalau di sini kakak gaji 400, habis itu kalau mau pulang ke Jawa 1 tahun ke sana untuk pulang pergi aja sudah habis kata dia waktu itu. Jadi saya pikir-pikir, tapi nanti gimana kalau saya nggak kerasan, kan dengar-dengar di kabar kan ngeri-ngeri gitu ya. Habis itu ini kan kawannya dari abang, jadi kalau kakak nggak kerasan telepon kita. Tapi itu resmi apa enggak? Loh kalau kakak mau ya resmi lah, masa kita mau menyengsarakan, menjerumuskan kakak, sedang kakak di jalan aja sama abang bawa ke sini katanya gitu. Saya pikir-pikir dalam waktu itu 1 minggu langsung saya mau, saya bilang. Habis itu saya dicarikan KTP sana, dibikinkan paspor di sana, sama keluarga itu saya diantar ke Malaysia. Yang pertama kali saya di rumah makan. Oh, prosesnya. Iya. Sampai sekarang masih sering komunikasi dengan Bang Marudut keluarga? Hilang kontak. Hilang kontak. Iya. Jadi Ibu nggak tahu di mana sekarang. Tapi kalau alamatnya kan masih ingat ya, Jalan Binjai nomor 1. Ibu jadi nggak tahu sekarang beliau itu di mana. Iya. Ya, tanpa pengetahuan Bu Budi, Iya. kita tampilkan Bang Marudut. Tuh, tahun aja. Nggak ada Bu. Iya. Besok insya Allah bisa ketemu lagi. Insya Allah. Orang baik. Iya, orang baik. Orang baik. Terus berarti untuk proses keberangkatan dari TKI pertama sudah, berarti lanjut tadi ke yang di perkebunan. Yang kedua saya di pabrik plywood. Ya, plywood. Terus tadi ada Sony Ericsson. Terus yang belum cerita yang di perkebunan. Perkebunan, ya. Perkebunan itu dia kan Cina itu sering makan di restoran yang rumah makan saya kerja. Yeah. Nah, biasa baik gitu. Jadi dia bilang, kakak nggak minat kah kerja di kebun katanya. Orang Indonesia biasanya rajin-rajin kayak gitu. Jadi saya tanya sistemnya bagaimana. Kalau gaji bulan saya nggak mau. Kalau model kontrak, oke, saya bilang gitu. Padahal saya nggak ada pengalaman langsung masalah kebun, tapi cuma saya percaya diri saja. Habis itu, oke, kontrak lah. Gitu. Jadi kalau di sana, kalau sistem kontrak ini, umpama tanam kacang panjang. Kacang panjang per kilonya umpama 60 sen kalau di sana ya. Tapi nanti pekerja yang bayar saya. Jadi hasil dari itu baru saya punya gaji. Oh. Waktu itu saya pertama kali sama dia ini saya tanam gambas. Ya. Nah, tanam gambas alhamdulillah 3 hektar waktu itu sudah habis, sudah totalan ya. Sudah totalan. Waktu itu saya punya kerja sama dia 7 bulan, saya punya total gaji 53 juta. Habis itu dia bilang, Nyonya nanti tanggal pertengahan bulan saya baru kasih ya. Oke, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Enggak taunya selepas totalan tadi, gara-garanya saya ambil anak buah ya, pekerja-pekerja saya, waktu itu sudah jam 1. Metik buah okra, kalau sini bilang okra, kalau sana bendi, kacang bendi. Oh. Itu jam 1 tuh belum selesai metik. 1 malam? 1 siang. Oh, 1 siang. Jadi si Cina ini marah-marah karena kita sebenarnya ada 2 tempat. Jadi gimana, telepon macam-macam. Saya bilangnya, anak-anak saya belum, jangankan makan, pulang pun belum. Tolong sabar. Dia marah-marah dengan ini. Saya diam, saya dengarkan. Habis itu saya pun, namanya siang-siang ya,
saya ambil peluru. Wah, Saya potong kamu punya leher. Saya banyak bicara kamu. Saya dari Indonesia sudah berani mati. ibu nemui itu. Dia datang ke kongsi kami. Oh, Saya gitu kan. Habis itu langsung dia menggetar kan. Ya sudah, kalau kayak gitu sudah mau pergi silahkan pergi. Mana paspor saya? Saya bilang gitu. Saya minta paspor. Langsung dia bilang, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Nah paspor. Itu jam 1 saya bertengkar sampai jam 2 hampir setengah 3. Saya jam 3 sudah out dari situ tanpa 1 sen pun. padahal Gaji. tadi sudah Sudah dikalkulasi 53 lebih. juta. Nah, Tapi ya. udah ikhlas tuh. Ibu? Ya. Yang 53 itu sampai Iya, sekarang. ya ikhlas dari mana lah. Iya. Nah, itulah cerita yang sangat. Itu di Malaysia ya? Iya, di Pahang. Oh. Setelah keluar dari Setelah jam 3 itu saya kan dengan masyarakat sana sudah secara bermasyarakat alhamdulillah baik. baik ya. Jadi kalau ada orang punya hajatan umpama selamatan, apa pengantin, hasil dari buah saya kasih. Mau berapa bakul? Satu bakul 40 kilo. Mau terong berapa? Mau pisang berapa? Saya kasih. Dan setiap hari Jumat saya bungkus itu sayur letakkan di masjid. Cara saya bermasyarakat membawa sana. Dan kalau mau puasa, saya suruh anak buah saya untuk nyemprot kuburan keracun. Dan saya kasih gratis, saya gaji pekerja tapi mereka tidak. Oh ya. Cara saya untuk berbaur ya, dengan orang sana. Terus itu setelah jam 3 itu Ibu kemana setelah keluar dari? Saya telepon perkebunan? ayah angkat saya. Bilalah alhamdulillah saya sana diambil anak sama seorang ustadz. Di situ. Jadi saya langsung telepon ya, ada masalah gini. Langsung dia ngirim mobil untuk bawa barang-barang saya. Saya keluar situ, nggak taunya bukan saya saja, anak buah saya ada 5 orang ikut saya. Kerja saya. Saya bingung, saya nggak punya kerja, ada anak-anak ikut saya. Kenapa Ibu nggak meminta haknya yang 53 juta itu? Sudah nggak ini lagi. Atau mungkin memang istilahnya Ibu sudah berpikiran orang mungkin lah kalau misalnya betul. meminta. Rasanya sudah nggak mungkin. Lalu setelah dalam tanda kutip ngupeni 5 anak itu terus selanjutnya bagaimana? Setelah dijemput mobil. Saya dikasih pinjam rumah. Habis itu dicarikan kerja sama ayah angkat saya. Ayah angkat saya bilang gini, daripada kayak gitu Tari, saya panggilnya sana Tari, Tari. Ayah banyak tanah. Kamu bisa kerja, kamu bikin punya ayah daripada kamu kerja sama orang ini. Ibu pikir gimana saya dapat modal. Waktu itu dengan modal mungkin kepercayaan, Ibu ditolong ya orang-orang yang mengenal itu. Buka lahan sendiri. Buka lahan sendiri dari 3,5 hektar, alhamdulillah boleh bangkit. Saya bisa waktu itu saya tanam terong bulat di sana. Dalam satu periode saya bisa untung bersih dalam 500 lebih juga. Saya bisa ambil pekerja dari Wonosobo dari Indonesia 6 orang, ambil dari Lampung itu hari 6 orang juga. Nah itu buat dari keikhlasan Ibu yang 53 itu. Tapi ya saya dendam loh sebenarnya. Yang rasanya jumlah yang nggak sedikit sih. Tapi habis itu alhamdulillah bisa buka lahan lagi. Tapi di tahun 15 Ibu kandas kena banjir bandang. 2015. Lahannya itu kena banjir bandang. Rumah itu pun tinggal. Mungkin kalau ngikuti berita waktu itu sangat mengerikan. Ibu mengungsi dalam 10 hari
pulang dari mengungsi 1 minggu sudah ditelepon harus pulang, ibu saya sakit keras. Sampai Pak Dukuh yang nelpon. Ibu yang Gelaban. Oh, ibu yang di sini. Iya. Oh, terus pulang. Mau nggak mau, tanpa apa-apa saya bilang sama anak-anak pekerja saya, ibu sudah nggak punya apa-apa, mesin-mesin itu pun hanyut, hilang. Rumah yang kami tempati pun hilang. Habis itu paspor saya kasih, kalau kamu mau kerja dengan siapapun, kalau mau sambung permit lagi itu sama si A, kamu cari kerja lah. Ibu mau pulang, ibu nggak punya apa-apa sudah. Masalah gaji kamu tahu sendiri, ibu juga nggak punya apa-apa, minta ikhlasnya sudah. Mereka Ibu rela pulang. merelakan. Alhamdulillah, sama-sama paham kan, Iya, tahu iya. kalau waktu baik ibu pun namanya buah B, ibu nggak pernah minta. Buah B itu maksudnya kan kalau setiap buah yang bagus-bagus kita jual yang E, yang A, Grade A ya itu grade grade ya. A. Kalau yang B dijual tapi bukan untuk ibu, tabung nanti habis panen itu sudah totalan. Nah untuk kalian, caranya kayak gitu, cara bekerja dengan anak. Nah, habis itu ibu pulang tahun 15 sudah nggak punya apa-apa. Yang di rumah pun ingat-ingat masih ada tabungan dikit-dikit, itu hari ditipu. Padahal tetangga sendiri. Pas sudah sampai 8 tuh dipinjem. Kerja sama, Oh. beli truk, ternyata sudah itu katanya habis. Lalu ibu tadi ngendika bahwa selain Malaysia juga Brunei Darussalam. Iya. Nah itu setelah pulang ke Indonesia lagi, selang berapa waktu terus langsung ke Brunei atau kemana? Habis itu saya nunggu ibu saya sampai habis ajal. Oh iya. Ibu saya meninggal. Habis 100 harinya ibu, saya masuk Malaysia lagi, tapi di Johor. Tapi waktu itu hanya apa ya, mau kerja apa, bukan yang langsung kontrak. Oh. Jadi passing. Ya. Passing itu setiap 1 bulan sekali harus keluar, copkan paspor baru boleh masuk lagi gitu. Oh. Ibu agak-agak kerasan apa enggak gitu loh. Ya. Bukan masalahnya lain kawasan, lepas itu lain kerjaan dan gitu. Nah di situ itu ada masalah juga. Waktu passing tuh ibu jaga. Bidang pekerjaannya apa di sana, Bu? Ibu jaga kucing. Oh, merawat juga kucing. Jadi di rumah pribadi gitu? Iya. Majikannya juga bagus sekali, baik sangat, keluarga dia tuh. Itu dokter, itu Cina juga, tapi Cina masuk Muslim. Iya. Dia pun menjanjikan kalau ibu ini tahan 3 tahun umroh bonusnya. Di sana nggak ada istilahnya majikan dengan pembantu, nggak ada. Iya. Makan satu meja sama sopir, sama pembantunya, sama saya juga satu meja dengan Pak Dokter. Bagus sekali, anak-anaknya sangat hormat. Cuma waktu itu nggak terbiasa jadi orang kerja dalam rumah ya, maksudnya terbiasa bebas di kerja sendiri, kerja di pabrik kan kita bebas. Waktu terjadi rasanya macam terkekang sekali. Nah, padahal dia bebas nggak apa-apa. Habis itu sudah 1 bulan kan harus passing, harus keluar. Nah, diingat ibu nggak pengalaman kan sama majikan, jadi dicarikan agent. Nah itu agennya itu mau kurang ajar. Dia mungkin disamakan, mungkin kebanyakan orang tuh dengan ya mungkin terpaksa apa bisa menyerahkan tubuhnya ke orang. Nah, ibu enggak, ibu memang orangnya gini, tapi masalah itu kan harus kuat. Nah, saya kerja, bukan jangan dicampur aduk. Sebab saya membawa bendera merah putih, ya kan. Nah, gitu. Jadi waktu itu kapal feri yang berangkat itu dilewatkan, yang seharusnya jam 5 nyebrang itu di jam 5 lebih. Jadi sudah nggak ada kapal. Nah ibu percayanya kan dia agent ya, Kak, ini kapal sudah nggak ada, Kakak
terpaksa tidur di hotel dulu biar besok pagi ikut kapal yang pertama. Oke, enggak masalah. Habis itu dicarikan hotel saya, waktu itu dilalui pas puasa ya. Saya beli nasi untuk berbuka puasa sama minumnya sekali dengan untuk nanti sahur. Jadi ibu nggak perlu keluar lagi kan pikir saya. Nah, jam 9 malam ada orang ngetok pintu. Kak, saya buka kan, siapa? Saya. Ternyata agensinya tadi. Mau apa? Masuk langsung dia tutup pintu, mau memperkosa saya. Asli orang Malaysia? Iya. Habis itu, ya alhamdulillah Allah sayang saya. Saya selamat dari dia. Sudah macam-macam. Saya cuma kayak gini. Allah. Ya Allah, saya tidak reda kamu sentuh apalagi kehormatan saya selain suami saya. Saya kerja betul-betul, bukan macam-macam itu. Kalau saya cuma mau melacur Indonesia banyak tempat, saya tahu tempat, saya bilang gitu. Tapi saya bukan orang yang seperti itu. Akhirnya dia lepas, dia minta maaf. Tapi dampaknya ada lagi. Saya sudah keluar kan, sudah ke Indonesia. Selang berapa hari, 3 hari kan, masuk lagi. Yeah. Masuk lagi, saya di backlist. Dia sudah ada di itu apa yang pengecekan dari immigration. Nah, di paspor saya waktu itu kan saya masuk tanggal 28. Dari Indonesia kan 28, memang tanggal 28 masuk. Kenapa di jobnya Malaysia itu bisa tanggal 26? Nah, jadi dianggap terlambat. Dikatakan saya backlist, nggak boleh, saya kembalikan lagi ke Indonesia. Ya mereka kan melindungi warganya toh. Yeah. Takutnya kalau saya masuk saya laporan. Yeah. Nah, itu. Dan di sana kan namanya pemerkosaan lagi sadis hukumnya kan, lagi itu yang tragisnya saya di Johor. Oh, gitu. Terus berarti kan nggak jadi ke Johor lagi gitu. Enggak. Terus langsung masih tetap pulang terus langsung ke Brunei atau? Enggak. Pulang habis itu dari sana saya buka usaha warung makan. Yeah. di Barate Jembatan Bantar. Oh iya. Dekat Tugu Parasamia itu saya buka warung soto sama nasi rames di situ, hampir 1 tahun di situ. Tapi kok kayaknya nggak memungkinkan, daripada saya bisa sewa kiosnya, itu kan juga di sebelah utara jalan. Sewanya saja itu hari udah 600 satu bulan. Jadi pikir-pikir pas main Facebook kan ketemu kawan-kawan yang dulu kerja di sana. Yeah. Gitu, tanya, Mami sekarang kerja apa? Saya baru mau cari kerja nih, susah saya bilang gitu di rumah. Langsung kawan saya tuh dari Madiun, dia bilang, Mi maukah ada job rumah makan, katanya gitu kan. Dia tahu saya dulu pernah di rumah makan. Asal masakan Melayu nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jangan masakan yang lain-lain, kalau masakan Cina saya nggak, ya dikit-dikit saya tahu lah. Tapi kalau yang banyak saja saya nggak tahu, saya bilang gitu. Rumah makan Melayu nih, oke kalau boleh. Saya sudah ready punya paspor kan Mas. Yeah. Jadi coba tanya betul-betul sama agennya, saya bilang gitu, sama PT-nya. Ditanya betul boleh. Boleh kapan Mami ke sini? Langsung saya ke Madiun. Tanya betul, ternyata masih boleh ke sana. Halat 1 minggu saya dipanggil untuk medikalnya harus di Jakarta. Saya ke Jakarta medical, pulang dari medical, selang 1 minggu lagi saya sudah dapat panggilan kerja untuk berangkat. Di mana itu? Di Brunei. Langsung di Brunei, di rumah makan. Iya. Nah di Brunei ada masalah. Waktu itu mulai pandemi kan, mulai ada COVID. Oh ya. Nah, orang masuk kan susah. Nah, saya waktu itu rumah makan yang untuk saya itu di tempat agennya, yang punya rumah makan agennya. Nah, waktu itu ada ya istilah orang punya nama, dia punya masih kerabat dengan kerajaan. Oh. Dia nggak punya pembantunya mau masuk nggak bisa. Jadi saya dipinjamkan ke sana untuk jadi pembantu, ternyata malah langsung saya diminta untuk jadi pembantu
sana. Tetap di situ. Nah, saya berontak kan, katanya cuma dipinjam, ternyata kayak gini. Habis itu lagi apa ya, orang Brunei lain jauh dengan orang Malaysia. Kalau Malaysia macam ya mungkin banyak yang jahat tapi banyak yang baik kata saya. Kalau saya menurut penilaian saya, menganggap orang pembantu itu sangat hina, sangat miskin. Yang di Brunei itu. Iya. Padahal dia juga orang terpelajar, orang apa ya? Terpandang. Gitu. Jadi waktu nggak boleh pegang HP, nggak boleh komunikasi dengan siapapun, nggak boleh. Jadi waktu itu saya tulis surat, ada, karena kan karangan rumahnya lebar-lebar Mas, rumahnya besar-besar. Yang saya tempati itu rumahnya 3-3. Mungkin dalam berapa ya, 30 meter kali berapa rumah dia tuh. Nah, dikelilingi tembok kan, tapi untungnya yang tembok depan yang kiri kanan itu pakai pagar kawat saja kan. Saya nulis minta tolong sama orang sebelah, saya beranikan diri. Oh, situ supirnya orang Indonesia. Saya tulis, saya perkenalkan diri saya orang sini, saya ada suami, saya bilang gitu. Saya minta tolong, saya di sini nggak bisa menghubungi keluarga saya. Tolong kamu hubungi suami saya. Bilang suami saya suruh menghubungi Mas Poyeng. Saya begini. Saya begitu. Alhamdulillah anak itu mau hubungi. Yang tetangga itu surat saya Mas sudah apa ya namanya? Kalau ketahuan ya, pokoknya masa bodoh resiko saya lempar keluar. Saya lempar keluar tempat dia, pekarangan dia. Untung yang ngambil ya anak dilarang itu. Terus diambil terus dibaca ya. Itu baru ketahuan, langsung dilaporkan Mas Poyeng dari Mitra menghubungi sana kan. Nah, dari langsung kedutaan mencari agen saya datang ke rumah itu untuk saya mengambil. Tanya gini. Parah Mas, tangan saya sampai buka. Sampai disiksa juga. Bukan disiksa tapi cara kerja dia. Pekerjaannya terlalu sangat berat. Iya, dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam. Wah. Nah, ngasih makan pagi jam 8 roti tawar itu sekeping. Nanti ketemu nasi lagi jam 2 siang. Dengan pekerjaan yang seperti itu, makan yang seperti itu. Beres-beres rumah segala macam. Wah, tingkat 3 Mas. Sendirian. Iya. Lagi dia punya apa ya, paham agama lain dari kita. Nah, contoh, kalau ada tamu ya biasa tuh Mas. Yeah. Ya. Kalau lepas ada tamu, meja harus dilap, kursi harus dilap 3 kali, lantai itu pakai sabun, dibilas sampai 2-3 kali. 4 kali ngepel masalah ada orang kayak gini. Nah, ya betul begitulah. Berapa tahun Ibu di 2 tahun. Yang total dari awal mulai rumah makan sampai rumah yang besar itu 2 tahun total. Setelah itu bisa balik ke Indonesia tahun berapa? Ibu kemarin sebenarnya belandang 1 bulan. Sudah belandang. Waktunya pulang, kok Ibu nggak dipulangkan? Yeah. Seharusnya bulan November Ibu pulang. Nggak dipulangkan. Ibu langsung WA ke KBRI yang ada di Brunei. Langsung nelpon Ibu dari KBRI. Mas di agensi, pas posisi di agensi? Bukan, di rumah itu. Habis Mas Poyeng ngurus itu, saya boleh diizinkan bawa HP ya, bisa dengan keluarga. Itu yang terakhir saya nggak dipulangkan itu, saya langsung lapor KBRI. Baru langsung diuruskan. November 2021 kemarin, Pak. Iya. Tapi ya langsung Desember kan pulangnya, kan belandang 1 bulan. Habis itu di Jakarta harus kemarin karantina. Itu. Sampai rumah tanggal 22 Januari tahun ini. Iya. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Cerita hidup Ibu begitu. Kalau di Brunei tapi rasanya hampir rata-rata Mas, dari pengalaman kawan-kawan saya pun banyak yang merasa
pulang, waktunya pulang nggak dipulangkan, tapi nggak dinaikkan gaji. Saya bilang lapor KBRI, saya bilang gitu. Ya, Tapi mereka tidak takut. Oh, mereka takut. Takutnya kalau habis lapor kan otomatis majikan ditelepon dari KBRI. Ya. Mereka pasti marah kita. Ya. Nah, kalau ibu biar dimarah enggak, kan yang penting saya pulang gitu. Itu hari pun ibu dimarah. Kenapa kamu lapor? Karena saya itu punya hak saya. Kewajiban saya sudah sampai finish saya sudah. Waktu itu pun saya enggak mau kan kerja di rumah ini, saya bilang gitu. Kenapa ibu bisa paksa saya seperti ini? Saya bilang gitu. Tapi berarti respon KBRI di sana cepat Baik. juga baik. Bagus. Cuma kadang orang-orangnya yang takut. Iya. Karena setelah lapor tadi Mereka dimarahi. Nah, itu resiko, tapi kan kita untuk menang. Iya. Kadang-kadang pun saya di grup sahabat rantau gitu kan, saya kasih nasihat kawan-kawan, jangan takut. KBRI itu bapak kita harus lapor. Tapi mereka nanti gini, jangan takut. Kalau memang kamu tuh memang mau pulang, hak kamu nggak dikasih, ya bilang gitu. Ya. Pengalaman hidup yang luar biasa. Berarti sudah terakhir itu ya, terus sampai sekarang sini. Nah, saya pengen pendapat ataupun saran ataupun pesan ibu untuk mungkin kaula muda atau siapapun yang mau atau mungkin nggak mau, atau yang penting untuk tambah wawasan. Gimana sih rasanya bekerja menjadi duta di Indonesia, ada di luar negeri dari Indonesia. Kita harus punya sangu apa, entah sangu mental atau segala macam, mau disampaikan. Yang pasti kalau kita mau merantau tuh harus kita punya mental dan keberanian. Umpama ada masalah apa-apa, jangan takut untuk lapor ke KBRI. Dan setidaknya kalau umpama terjerat macam saya waktu itu, kan seharusnya di rumah makan, jadi di rumah tangga, kita harus pinter-pinter mengantongi nomor telepon siapa yang harus saya hubungi. Itu penting sekali. Nah, kalau di pabrik atau di apa nggak masalah mas, bebas kan. Tapi kalau macam saya waktu itu tertipu kan, dari rumah makan ternyata di rumah tangga. Itu kita harus pandai-pandai. Nomor telepon yang harus saya hubungi harus disimpan baik-baik. Kalau enggak harus diingat. Biasanya kalau di rumah tangga digeledah loh mas. Oh iya. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh bawa ini, nomor telepon nggak boleh. Tapi kita harus ingat satu nomor telepon. Nah, itu bagaimanapun caranya. Pesan yang sangat bagus. Ya. Semoga menginspirasi. Amin. Semua orang itu. Iya. Cerita yang kalau istilahnya kalau bisa, hujan batu di negeri sendiri lebih senang daripada hujan emas di negeri orang. Betul. Nah, ya. Masalahnya kalau di negeri sendiri kita tahu hukum, ya. Hukum kita bagaimana, harus bagaimana kita tahu. Kalau di negara orang, walaupun kita tahu kita orang asing, sudah lain cerita. Kayaknya sendiri-sendiri, kalau kita di negeri sendiri itu masih banyak saudara bebas, istilahnya itu sendiri. macam di ngomong bebas ya bebas loh mas, istilah di rumah sendiri kan, kalau di negeri sendiri itu kayak gitu. Oke, terima kasih buat Bu Budi atas pengalaman yang sangat berharga ini, semoga sangat menginspirasi. Ya, semoga Bu Budi sehat selalu. Amin, terima kasih. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin. Oke, untuk kaula muda, terima kasih.